Bab 911. Melepaskan mata keabadian. Di depan rumah bambu, Harley menatap pakaian di tangannya dengan tertegun dan tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Semua objek dan fenomena dalam mimpi telah berubah menjadi kenyataan, sehingga membuat Harley tidak tahu apakah selir Alice sudah meninggal atau masih hidup di dunia. Terima kasih atas hadiah dari senior. Harley memberi hormat ke alat tenun, melambaikan tangannya dan mengenakan pakaian yang ditenun oleh selir Alice. Pakaiannya sangat biasa, tapi bisa menutupi aura jahat di seluruh tubuh Harley, membuatnya terlihat seperti pakaian itu, polos dan sederhana. Angin sepoi-sepoi masih berhembus, ada beberapa kelopak bunga yang jatuh di pundak Harley, setiap kelopak bunga menari seperti peri. Dari belakang, Harley menangkap sebuah kelopak bunga dan mengamatinya dengan tenang. Ada kelembutan di matanya, seolah kelopak bunga di tangannya adalah Fancy Chu. Namun, angin sepoi-sepoi tidak bersahabat, datang berhembus dan kelopak bunga di tangan Harley terlepas dari jarinya, lalu terbang bersama angin, sedikit bimbang tidak tahu harus kemana. Fancy, sudah saatnya aku melepaskannya, gumam Harley sambil mengelus mata kirinya dengan pelan. Kamu takut padanya, maka aku akan meninggalkannya. Harley tersenyum dengan lembut dan mencabut sumber mata keabadian. Tiba-tiba, darah mengalir dari sudut matanya, mengalir melewati wajahnya dan menetes ke atas kelopak bunga persik. Dengan demikian, kamu baru bersedia kembali. Harley menjentikkan tangannya dengan ringan, mencetak sumber mata keabadian di tengah-tengah kelopak bunga persik. Harley akan pergi, tanpa ada keengganan sedikit pun. Sebelum pergi, dia tidak lupa untuk memperbaiki formasi batasan wilayah di sini, agar ketenangan di sini tidak terganggu oleh kekacauan dunia. Bajingan, bajingan, bajingan. Di aula istana Haus Darah, Yama Siksi berteriak murka. Hal itu mengguncang aula, jutaan kultivator, bahkan mencari satu orang pun tidak bisa. Apa gunanya kalian? Di bawah, semua bawahannya bersujud, tidak ada yang berani bersuara. Bukan mereka tidak melakukan apa-apa, tapi keanehan Harley membuat mereka sangat tak berdaya. Pergerakannya seperti hantu, tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Meskipun sesekali mereka menemukan jejak, formasi para master tidak cukup, mereka dibunuh dan mengalami kekalahan besar. Kenapa kalian melamun? Cepat lanjutkan pencarian. Yama Siksi berteriak marah lagi. Begitu dia selesai mengatakan ini, masing-masing tetua dari istana Haus Darah berdiri dan bergegas pergi. Ini bukan salah mereka. Segera setelah semua orang pergi, Raja Pemakan Jiwa muncul. Ratusan ribu kultivator tidak dapat menghentikannya, cukup untuk membuktikan kekuatannya. Memalukan, sungguh memalukan. Yama Siksi menggertakkan giginya, wajahnya terlihat mengerikan, seperti iblis. Ingin menemukannya bukankah hal yang mudah? Tawa samar terdengar, sebuah cahaya darah melesat masuk ke aula darah, berubah menjadi sosok berwarna darah. Begitu dilihat lebih dekat, ternyata itu adalah Raja Darah. Raja Darah, nyalimu besar juga. Cahaya melintas di mata Raja Pemakan Jiwa. Datang ke sini sendirian, apakah kamu tidak takut tidak akan bisa pergi lagi? Apakah kalian tega membunuhku? Raja Darah tersenyum mengejek. Kamu adalah tamu terhormat, siapa yang berani membunuhmu? Yama Siksi mendengus dingin, katakanlah. Bagaimana caranya agar bisa menemukan Harley? Apakah kalian tahu kenapa Harley datang ke Beicu? Raja Darah menatap Yama Siksi dan Raja Pemakan Jiwa dengan penuh makna. Semua orang di dunia tahu itu, jadi untuk apa kamu menanyakannya lagi? Itu hanya salah satunya. Raja Darah tersenyum lebar. Tujuan sebenarnya adalah untuk menemukan seseorang yang sangat penting baginya. Demi orang itu, dia bersedia mengorbankan nyawanya.
Mencari seseorang. Yama Siksi dan Raja Pemakan Jiwa saling bertatapan sejenak, lalu menatap Raja Darah. Dia sedang mencari siapa? Fen Shichu dari Sekte Heng Yue. Teman seiman, apakah kamu pernah bertemu orang ini sebelumnya? Belum pernah. Siapa orang ini? Pergi sana. Di sebuah kota kuno, Harley memegang gambar Fen Shichu di tangannya dan menghalangi orang yang lewat sepanjang jalan. Untuk ini, Harley telah ditegur banyak orang. Sudah lebih dari setengah bulan sejak Harley keluar dari lembah Luoshen. Dalam setengah bulan terakhir, Harley tidak tidur. Dia telah mengunjungi belasan kota kuno, tidak melewatkan satu tempat pun di mana para kultivator berkumpul. Master suci istana surgawi yang menggemparkan dunia, terlihat kasihan di tengah keramaian orang. Sudut mulutnya penuh dengan janggut, wajahnya tampak letih dan kuyuh. Pada saat ini, Harley seperti seorang pengemis, memohon kepada Tuhan untuk berbelas kasih dan membiarkan dia menemukan Fen Shichu. Kalian tidak melihatnya. Ratusan ribu kultivator dibunuh olehnya. 2 dewa istana haus darah dipenggal olehnya. Ini belum apa-apa, dia masih bisa melarikan diri dari para kultivator Beichu yang hampir puluhan juta. Master suci istana surgawi benar-benar sangat hebat. Di jalan, di mana-mana dapat mendengar berita kehebatan Harley. Kultivator yang pernah pergi menonton pertempuran saat itu, sekarang membual tentang hal itu di warung anggur dan warung teh. Namun, Harley mengabaikan hal ini. Sepanjang jalan, Harley telah mendengar terlalu banyak, tapi tidak peduli seberapa tinggi kemuliaan itu, baginya, itu tidak sebaik mendapatkan berita Fen Shichu. Sebenarnya di mana kamu berada? Dengan suara serak dan ekspresi sedih Harley berhenti tidak jauh dari formasi teleportasi. Dia hendak pergi ke kota kuno berikutnya untuk mencari Fen Shichu. Di depan formasi teleportasi, tidak ada lagi master dari istana haus darah yang berjaga, karena tidak dapat menemukannya jadi mereka menarik pasukan. Harley tentu saja senang melihat hal ini. Kalau berbagai kekuatan Beichu masih mengepung dan menyerangnya, maka dia akan semakin bertekad untuk menemukan Fen Shichu. Mau pergi kemana? Melihat Harley datang, kultivator muda berpakaian putih yang menjaga formasi teleportasi melirik Harley ke kota kuno Yuntian. Dengan acuh tak acuh, Harley menyerahkan tas penyimpanan, lalu mengangkat kakinya dan berjalan masuk ke formasi teleportasi. Apakah kamu sudah mendengar 2 iblis muncul untuk membuat masalah lagi? Pemuda berbaju putih berkata kepada pemuda berbaju ungu sambil menggambar koordinat ruang. Bagaimana mungkin aku tidak mendengarnya? Pemuda berbaju ungu itu mendesah. Baru beberapa hari berlalu, ratusan kultivator wanita sudah menghilang tanpa alasan. Ketika mereka ditemukan, mereka sudah menjadi mayat dan disedot sampai kering. Sungguh tragis. Namun kultivator wanita yang baru-baru ini diburu memiliki latar belakang yang tidak sederhana. Orang itu berasal dari istana surgawi Nanchu. Dulunya adalah ketua dari Sekte Heng Yue. Untuk ini, senior istana haus darah pun sudah bertindak. Istana haus darah sudah bertindak, kenapa? Pemuda berbaju ungu itu tampak terkejut. Kamu tidak tahu tentang hal ini. Pemuda berbaju putih berhasil menarik perhatian. Menurut informasi yang dapat dipercaya, kultivator wanita itu adalah guru Harley. Kalau berhasil menangkap gurunya, apakah masih takut Harley tidak akan muncul? Sungguh, sebelum pemuda berbaju ungu selesai bicara, seluruh tubuhnya gemetaran. Bukan hanya dia, pemuda berbaju putih juga gemetar, karena niat membunuh sedingin es telah menyelimuti mereka. Untuk sesaat, mereka seolah terseret ke dalam neraka yang tak berujung. Di mana mereka? Harley melangkah keluar dari formasi teleportasi dan menatap pemuda berbaju putih dengan dingin. Siapa?
Pemuda berbaju putih itu menatap Harley dengan ngeri, dia bahkan berkata dengan gemetaran. Dua iblis dan kultivator wanita itu. Harley sedikit mendekat lagi. Pan, Laut Panlong, Master Suci. Begitu pemuda berbaju ungu itu selesai bicara, ada transmisi suara yang memasuki telinga Harley. Brilliant Liu datang dengan tergesa-gesa, napasnya terengah-engah. Sepertinya dia berlari sepanjang jalan. Ada kabar tentang gurumu, Laut Panlong, tapi... Suara Brilliant Liu terdengar tergesa-gesa. Sebelum dia selesai bicara, Harley telah menghilang di formasi teleportasi. Istana Haus Darah, dua iblis, kalau terjadi sesuatu yang buruk dengannya, aku akan melenyapkan 9 keturunan kalian. Di lorong ruang hampa, Harley seperti cahaya ilahi, melesat dengan sangat cepat. Awalnya butuh 1/4 jam untuk tiba di pintu keluar formasi teleportasi, tapi dia hanya menggunakan 1 menit. Setelah keluar dari formasi teleportasi, dia langsung menuju formasi teleportasi berikutnya. Seperti yang diduga Harley, masalah tentang dua iblis sudah menyebar. Orang-orang yang menjaga teleportasi formasi juga sedang membicarakannya. Namun, pada saat ini Harley tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan hal ini. Dia melangkah ke formasi teleportasi dengan sangat kuat, bahkan koordinat ruang pun digambar oleh dirinya sendiri. Bersambung. Bab 912. Adegan tragis di Panlong. Ini adalah laut yang tak berujung, terkadang tenang dan terkadang bergelombang. Ini bukan wilayah laut biasa, di dalamnya berisi banyak harta karun, merupakan harta karun dari alam. Selama ribuan tahun, wilayah itu terus-menerus menarik para kultivator untuk datang mencari harta karun. Namun, wilayah laut yang mengandung banyak harta karun ini tidak dapat diakses oleh semua orang, karena selain ada banyak harta karun, pada saat yang sama juga ada banyak monster yang menakutkan. Ini adalah sebuah tempat di mana peluang dan bahaya hidup berdampingan. Adapun mengenai wilayah laut ini, tak perlu disebutkan lagi, itu adalah Laut Panlong, tempat keluarga Siden Liu dulu berada, tapi mereka sudah pindah ke Nanchu. Harley telah menginjakkan kaki di langit ilusi. Kesadaran ilahinya telah menyebar ke jangkauan maksimum, terbang ke segala arah dan mencari di sepanjang jalan. Laut Panlong benar-benar terlalu besar, dengan kecepatannya, terbang selama 1 jam pun masih belum melihat ujungnya. Selain itu, semakin ke dalam, tekanannya semakin besar. Langit di atas laut dipenuhi dengan awan dan kabut, kadang-kadang akan melihat kemegahan yang luar biasa. Bisa dianggap sebagai harta karun yang dibesarkan di laut, tapi Harley sama sekali tidak peduli. Harley mencari dengan sebisanya, seperti pelangi ilahi, terbang dari selatan ke utara, dari utara ke timur, dari timur ke barat, dan dari barat ke selatan. Siang dan malam berganti, matahari dan bulan bergulir, 3 hari berlalu begitu saja. Malam telah tiba. Harley akhirnya berhenti, turun dari langit ilusi dan masih melihat ke segala arah. Kesadaran ilahinya meluas. Namun yang dilihat Harley masih tetap laut tanpa batas, laut yang bergelombang sangat tenang. Fancy Chu. Pada akhirnya, Harley berteriak dengan keras, suaranya seperti guntur, mengguncang sampai langit tertinggi. Kerinduan yang sudah lama terpendam di dalam hatinya juga dilepaskan bersamaan dengan suara teriakan ini. Fancy Chu. Harley tak kenal lelah, suaranya terus terdengar, langit dan bumi bergemuruh, ombak bergulung, monster di kedalaman laut semuanya meringkuk dan menggigil, mungkin karena tidak mampu menahan tekanan dari kekuatan Harley. Fancy Chu. Harley berteriak hingga mengeluarkan air mata kesedihan, berharap mendapat sautan, suara sekecil apapun, dia pasti bisa mendengarnya.
Namun yang Harley Ye dengar hanyalah suara gema suaranya dan suara ombak yang bergulung-gulung. Pada akhirnya, Harley Ye berlutut di tanah dengan keras, matanya dibuat kabur oleh air mata kesedihan, kedua kepalan tangannya berlumuran darah, sekujur tubuhnya gemetar, angin laut meniup rambutnya yang panjang dan menepuk wajahnya yang lelah. Entah berapa lama kemudian, laut kembali tenang dan semuanya kembali normal. "Kamu masih menghindariku?" Harley Ye tersenyum sedih. Angin laut menderu, Harley Ye berdiri dan langkah kakinya tidak bertenaga, sosoknya terlihat menyedihkan dan kesepian. Harley Ye. Saat Harley Ye hendak mengangkat kakinya, sebuah suara yang halus muncul dari kedalaman. Seketika, Harley Ye tiba-tiba berbalik, cahaya ilahi di matanya berapi-api, dia masih tidak bisa menahan air mata kesedihan yang muncul. Harley Ye seperti menggila, dia terbang langsung menuju ke sumber suara, terus-menerus membersihkan laut yang berkabut, menyeberangi jarak 10.000 meter dan seolah bisa melihat punggung sosok yang samar di kejauhan. Dia berdiri di sana, seperti mutiara yang mempesona di laut yang tak berujung. Fancy. Tubuh Harley Ye bergetar dan dia menambah kecepatannya. Jarak 10.000 meter tidaklah jauh, hanya beberapa detik saja, Harley Ye sudah tiba, berhenti di sana, melihat ke belakang sosok itu dengan tubuh gemetar. Meskipun terpisah dengan jarak 7 hingga 8 meter, tapi punggung orang itu masih seperti mimpi. "Aku mencarimu dengan susah payah." Dengan suara terisak, Harley Ye berjalan maju selangkah demi selangkah. Namun, saat langkah ketiga, ruang di sekitarnya bergetar hebat. Sing! Segera, terdengar suara pedang berdentang, cahaya ilahi sedingin es tiba-tiba melesat keluar dari samping. Puh! Darah memercik keluar, Harley Ye yang tidak siap, dadanya langsung tertusuk, cahaya ilahi itu aneh, memancarkan cahaya misterius, menghilangkan esensinya, sehingga lukanya tidak hanya tidak sembuh, tapi malah meluas. Puh! Seiring dengan darah menyembur keluar, Harley Ye setengah berlutut di tanah dan menatap belakang Fancy Chu yang berada di depannya dengan tercengang. Dia perlahan menghilang. Boom! Terdengar suara gemuruh dari langit ilusi, tiba-tiba panggung Feng Yun bergetar, ada kilat dan guntur, membuat dunia bergetar hebat. Harley Ye menyeka darah dari sudut mulutnya, berdiri dengan terhuyung-huyung, berbalik dengan perlahan dan melihat ke depan dengan tenang. Di depan Harley Ye, sosok bayangan memenuhi langit dan samudera hitam yang bergulung. Itu adalah tempat sosok bayangan berkumpul, jumlahnya jutaan, memenuhi langit. Ada yang menginjak pedang terbang, ada yang terbang menggunakan awan atau mengendarai kereta perang. Yang sama adalah aura pembunuhan mereka sangat besar. Masuk perangkap. Setelah melihat bendera perang Istana Haus Darah, Harley Ye seperti terbangun dari mimpi. Dua iblis dan Fancy Chu hanyalah jebakan yang bertujuan memancing Harley Ye datang. Harley Ye bukan tidak pernah berpikir bahwa ini adalah jebakan. Kecerdasannya turun begitu dia mendengar berita tentang Fancy Chu. Dia kehilangan akal sehatnya, kedua matanya dibutakan oleh cinta, kewaspadaannya dihilangkan oleh kerinduannya. Boom! Laut bergetar lagi, jutaan kultivator berhenti pada saat yang sama dan langit ilusi berguncang. Formasi macam apa itu? Di atas laut, di dunia hampa, di cakrawala, di langit ilusi, formasi sangat rapi, musuh ada di mana-mana, memanjang ratusan mil dan membuat langit bumi bergetar. Di depan mereka, sosok Harley Ye seperti setetes air di lautan, kecil hingga dapat diabaikan. Benar-benar tak disangka, perjuangan membuahkan hasil. Yama Siksi keluar dan menatap Harley Ye dari kejauhan dengan ekspresi garang. Tidak hanya dia, masing-masing ketua aula Istana Haus Darah, komandan, leluhur masing-masing kekuatan, semuanya menunjukkan ekspresi yang mengerikan. Siapa sangka,
Master suci istana surgawi yang mengguncang dunia, ternyata memiliki kelemahan yang begitu fatal. Kalau mereka mengetahuinya lebih awal, untuk apa mereka menghabiskan begitu banyak waktu untuk mencari dan mengepungnya? Namun, sekarang semua itu tidak penting lagi. Saat ini jutaan kultivator menghadang Harley di sini, ratusan formasi pembunuhan dunia hampa berbaris di langit ilusi, puluhan senjata ajaib level langit digunakan kembali. Dalam sekejap, itu sudah cukup untuk melenyapkan seorang kultivator level langit, apalagi hanya master level alam langit semu. Selamat, kalian telah berhasil, kata Harley. Dia berkata dengan acuh tak acuh, ekspresinya tenang dan sama sekali tidak ada rasa takut. Harley tidak memiliki mata keabadian 6 jalan, tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri, ini adalah jalan buntu. Dia dapat lolos dari ratusan ribu kultivator yang menyerangnya, bukan berarti dia juga dapat lolos dari jutaan kultivator yang menyerangnya. Harley, kamu akhirnya jatuh juga. Di antara sosok-sosok yang memenuhi langit, Bloodvault berteriak, wajahnya menjadi sedikit mengerikan, karena Harley, jabatan ketua aulanya direnggut, basis kultivasinya diturunkan ke alam Kongming. Dia benar-benar sangat ingin membunuh Harley. Tubuh sucinya adalah milik istana Haus Darah. Suara Yamasiksi terdengar halus di antara langit dan bumi, penuh dengan keagungan. Bejana besarnya milik keluarga bangsawan Suelingku, kata tetua dari keluarga bangsawan Sueling, suaranya juga penuh keagungan. Sumber tubuh sucinya milik kami. Kami menginginkan peta ilahi 9 negara. Sebelum perang dimulai, masing-masing kekuatan Beicu sudah membahas bagaimana membagi Harley. Master suci istana surgawi ini memiliki banyak harta karun, tidak ada pihak yang mau ketinggalan, bahkan darah suci Harley pun berencana akan dibagi untuk lebih dari belasan keluarga. Boom, boom, boom. Ketika masing-masing kekuatan sedang mendiskusikan pembagian, terdengar suara gemuruh di luar Laut Panlong. Dilihat dari kejauhan, itu adalah lautan manusia yang sangat banyak, datang dari segala arah, keturunan kaisar memimpin pasukan untuk datang menyerang. Namun, sebelum mereka bisa menginjakkan kaki di laut, mereka dihadang oleh para pasukan raja. Setelah direncanakan begitu lama dan menyiapkan perangkap yang begitu besar, mereka otomatis sudah memperhitungkan kemungkinan akan terjadi hal seperti ini. Tujuan mereka sangat sederhana, yaitu membunuh Harley. Orang yang bijak seperti dia, bagaimana bisa melakukan kesalahan seperti itu? Rajendra Long mendengus dingin, tubuhnya kekar, seluruh darah di tubuhnya sedang membara, tapi dihalangi klan sihir, pasukan kuil suci juga tidak bisa menginjakkan kaki ke Laut Panlong selangkah pun. Cinta menyebabkan bencana. Mila dari dinasti Dacu mendesah. Istana surgawi Nancu sudah diberitahu, kata Tresno Zhou. Dia menggelengkan kepalanya dengan tak berdaya, tapi sudah terlambat. Jutaan kultivator, ratusan formasi pembunuhan dunia hampa, puluhan senjata ajaib level langit, cukup untuk melenyapkan seorang kaisar dalam sekejap. Dia tidak bisa bertahan sampai saat itu. Ini adalah adegan tragis. Nada bicara Danumaya Xiao penuh dengan ketidakberdayaan. Semuanya akan berakhir. Di aula partai Tianxuan, menatap Laut Panlong yang ada di dalam tirai air ajaib, Teresa Donghuang mendesah tak berdaya. Semuanya karena cinta. Fuya perlahan menggelengkan kepalanya, dia yang sekarang, mengingatkanku pada banyak pahlawan tiada taraf yang ada di dinasti Dacu, mereka yang seharusnya tak terkalahkan pada akhirnya berakhir karena cinta. Memang nasibnya seperti itu. Master Suci, kenapa tidak? Tidak boleh ikut campur. Teresa Donghuang langsung menyela kata-kata Fuya, kita tidak akan bisa menanggung konsekuensinya. Bersambung.